Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tushita Syawalia dengan NIM C1C025024. Hari ini saya akan mempresentasikan pengertian hukum pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori dan azas pemungutan pajak, yang bertujuan untuk supaya kita lebih memahami apa itu hukum pajak, apa saja dasar-dasar hukum pajak, apa manfaat dari uang pajak, apa unsur dan ciri-ciri pajak, dan apa alasan pemerintah memungut pajak, serta apa saja azas pemungutan pajak. Yang pertama, saya akan membahas apa itu pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam pandangan ekonomi, pajak dapat diartikan sebagai proses pengalihan sebagian sumber daya atau pendapatan dari masyarakat kepada pemerintah, yang artinya sebagian pendapatan yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan pribadi dialihkan kepada negara untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama. Pengalihan tersebut tentunya memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi, baik bagi setiap individu maupun bagi perekonomian negara secara keseluruhan. Selanjutnya, manfaat uang pajak. Yang pertama, membangun fasilitas umum. Uang pajak digunakan untuk membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum. Fasilitas ini membantu masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan aman. Yang kedua, membiayai layanan publik. Pajak membayar gaji guru, tenaga medis, polisi, dan pegawai pemerintah lainnya. Dengan adanya dana pajak, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan dapat berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan kualitasnya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak digunakan untuk program bantuan sosial subsidi dan pembangunan di berbagai daerah. Hal ini membantu masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong pemerataan pembangunan. Selanjutnya, pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah kumpulan aturan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memungut sebagian kekayaan masyarakat melalui kas negara guna kepentingan umum. Hukum pajak termasuk hukum publik karena mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak, baik individu maupun pihak tertentu. Hukum pajak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hukum pajak material, yang mengatur siapa yang wajib atau tidak wajib membayar pajak, serta besarnya pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua, hukum pajak formal, yang mengatur tata cara pelaksanaan dan penerapan hukum pajak material dalam praktik. Selanjutnya, unsur-unsur pajak. Yang pertama, unsur kewajiban masyarakat. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat kepada negara. Menurut Sumitro 2019, pajak adalah uang yang dibayarkan masyarakat ke kas negara. Yang kedua, unsur pihak yang memungut. Pajak dipungut oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah. Adriani 2020 menyatakan bahwa pajak adalah uang yang dipungut negara dari masyarakat. Yang ketiga, unsur dasar hukum. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa. Fieldman 2018 menjelaskan bahwa pajak merupakan prestasi yang dipaksakan oleh penguasa tanpa balasan langsung. Yang keempat, unsur tidak ada balas jasa langsung. Pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dijayaningrat 2017 menyebutkan bahwa pajak adalah kewajiban warga negara menyerahkan sebagian kekayaannya tanpa imbalan langsung. Yang terakhir, unsur tujuan pajak. Pajak digunakan untuk membiayakan pengeluaran umum dan kesejahteraan rakyat. Leori Beaulieu 2021 menyatakan pajak adalah bantuan yang dipaksakan untuk menutupi biaya pemerintah. Selanjutnya ada ciri-ciri pajak. Pentingnya memahami ciri-ciri pajak. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan pajak. Memahami pajak membantu wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai aturan sehingga terhindar dari sanksi atau denda. Yang kedua, membantu perencanaan keuangan. Pengetahuan tentang pajak membantu individu dan bisnis menyusun anggaran dengan lebih baik serta menghindari beban
pajak yang tidak terduga. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemahaman pajak membuat masyarakat lebih peduli dalam mengawasi penggunaan uang pajak agar digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang keempat, mendukung pembangunan negara. Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Pemahaman yang baik akan mendorong dukungan terhadap kebijakan pajak yang adil. Yang terakhir, mencegah penyalahgunaan. Pengetahuan tentang sistem pajak membantu masyarakat dan pelaku usaha menghindari kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan pajak. Jadi, kita sangat penting untuk memahami ciri-ciri pajak. Selanjutnya, teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Pajak dianalogikan seperti premi asuransi. Masyarakat membayar pajak untuk memperoleh perlindungan dari negara. Namun, teori ini dikritik karena tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak yang dibayar dengan manfaat yang diterima. Yang kedua, teori kepentingan. Pajak dibayar berdasarkan kepentingan masyarakat terhadap perlindungan negara, seperti keamanan jiwa dan harta. Karena negara melindungi rakyat, maka rakyat wajib membiayainya melalui pajak. Yang ketiga, teori daya pikul. Pajak dibebankan sesuai kemampuan membayar. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin besar pula pajak yang harus ditanggung. Yang keempat, teori bakti atau kewajiban mutlak. Membayar pajak adalah bentuk kewajiban dan kesetiaan warga negara kepada negara. Kepentingan negara ditempatkan di atas kepentingan individu. Yang terakhir, teori asas daya beli. Pajak mengurangi daya beli masyarakat, tetapi dana tersebut dikembalikan dalam bentuk kesejahteraan umum melalui pembangunan dan pelayanan publik. Selanjutnya, azas pemungutan pajak. Yang pertama ada azas domisili atau tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak kepada orang atau perusahaan yang tinggal di wilayahnya atas seluruh penghasilan, baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua ada asas sumber. Negara berhak memungut pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya tanpa melihat tempat tinggal atau kewarganegaraan penerima penghasilan. Selanjutnya ada azas kebangsaan. Pajak dikenakan berdasarkan status kewarganegaraan. Negara dapat memungut pajak dari warganya meskipun mereka tinggal atau bekerja di luar negeri. Yang terakhir, kesimpulan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Secara ekonomi, pajak adalah pengalihan sebagai kekayaan masyarakat untuk kepentingan umum, dan secara umum, pajak bersifat wajib dan memaksa, serta diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian dan keadilan. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak, termasuk objek pajak, tata cara pemungutan, dan penyelesaian sengketa. Sejak Reformasi 1983, Indonesia menerapkan sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Pemungutan pajak didasarkan pada berbagai teori atau asuransi kepentingan, daya pikul, bakti, dan daya beli, serta azas pemungutan, domisili, sumber, dan kebangsaan. Dengan demikian, pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.